Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama Kabar Petang dari Khilafah Channel. Petang ini Senin 16 Mei 2022, Kabar Petang akan mengangkat tema yang tidak kalah menarik dengan tema-tema yang lain dengan judul Buruh Tolak Undang-Undang Cipta Kerja bersama narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Surakunto sebagai Ketua Silaturahmi Pekerja Ridho Surga atau SPPRS dari Surabaya. Pemirsa Kabar Petang, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, mengancam bakal memobilisasi pemogokan massal 5 juta buruh jika pemerintah tetap ngotot melanjutkan revisi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Selain mogok massal, Iqbal menyebut massa buruh juga akan menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik yang sudah ditentukan, terutama di kawasan-kawasan industri. 5 juta buruh akan berhenti berproduksi di seluruh Indonesia, bahkan berkumpul di titik-titik yang ditentukan di seluruh penjuru kota industri. Demikian kata Iqbal dalam aksi May Day Fiesta di depan Kompleks Parlemen hari Sabtu 14 Mei. Menurut Iqbal, aksi unjuk rasa nantinya akan digelar selama 3 hari 3 malam bersamaan dengan penghentian produksi di pabrik-pabrik. Nah, bagaimana sikap buruh terhadap revisi Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan atau RUU P3 yang menjadi landasan penyusunan Undang-Undang Law Cipta Kerja? Apa juga dampak? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ridho Surga, ya, SPPRS Silaturahmi Pekerja Buruh Ridho Surga, Bang Surakunto. Assalamualaikum Bang Suro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Alhamdulillah. Allah Akbar. Ya, tetap dengan khas beliau bertakbir dengan penuh semangat. Sesuai dengan prolog yang sudah saya bacakan, Bung Surakunto, kita ada beberapa pertanyaan ya yang sangat krusial terkait dengan perkembangan perburuhan hari ini ya. Dan hari ini kita akan menggunakan perspektif polemik ya, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ya. Pertanyaan pertama untuk Bung Suro. Pada peringatan Hari Buruh di Jakarta, Sabtu 14 Mei kemarin, para buruh memperingati Hari Buruh Internasional dengan menggelar aksi May Day Fiesta dengan membawa tuntutan-tuntutan, diantaranya menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, ada juga tuntutan penurunan harga bahan pokok dan BBM, serta penolakan upah murah. Nah, apakah Anda, Bung Suro, sebagai praktisi perburuhan, ya, dan sekaligus pengamat perburuhan, memiliki catatan ya terkait dengan problem perburuhan saat ini? Silakan. Ya, matur nuwun Bang Aminuddin Syuhada ya, yang selalu terus ya memberikan satu acara ya yang mencerdaskan dan mencerahkan buruh. Kali ini kami dari SPBRS Silaturahmi Pekerja Buruh Rindu Surga, senyampang masih Idul Fitri, kami mengucapkan taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini senyampang masih peringatan Hari Buruh May Day ya. Kami ucapkan salam hormat pada seluruh pejuang buruh ya, pada seluruh serikat pekerja yang pada saat ini berjuang ya untuk memperjuangkan nasib buruh, nasib kita semua ya, nasib rakyat negeri ini. Baik Bung Amin Syuhada, biar berkah kami ingin menukil satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'unal khair, ummatu yad'unal maaf. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
faulaika humul muflihun. Tidaklah ada segolongan umat di antara kalian yang berdakwah, mengajak kepada al-ma'ruf kebaikan dan mencegah daripada al-mungkar keburukan. Faulaika humul muflihun, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Pada konteks ini, maka kami dari SPPRS ingin memberikan sumbangsih pemikiran ya, berkaitan dengan problematika perburuan ya, khususnya yang tengah saat ini diperjuangkan bahkan tiap tahun, bahkan bukan hanya di negeri ini tapi di seluruh dunia, Bung Amin Syuhada, bahwa para buruh ini merasa bahwa kebijakan pemerintah dalam dunia perburuan belum ada korelasi dengan kesejahteraan mereka, karena beban hidup yang semakin tinggi, sehingga para buruh ini menuntut kenaikan yang layak yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha atau pengusaha agar dapat meningkatkan kesejahteraan para buruh. Nah, kesejahteraan yang dituntut oleh rakyat dalam hal ini, para buruh sebenarnya ya banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya, sehingga dapat dipahami bahwasanya kesejahteraan buruh bukan tanggung jawab pengusaha atau pelaku usaha. Ini yang perlu digarisbawahi, Bung Amin. Mungkin terdengar agak janggal ya, tapi ini yang harus kemudian kita simak ya. Karena apa? Pengusaha atau pelaku usaha itu pada hakikatnya, Bung Amin, itu mereka juga merupakan rakyat, bukan penguasa. Jadi ada rakyat, ada pengusaha, ada penguasa. Ya. Jadi rakyat dan pengusaha ini sama-sama rakyatnya. Gitu. Jadi yang kami sebut, maksud di sini adalah penguasa itu sendiri. Ya. Bahwa misalnya sekali lagi bahwa pada hakikatnya mereka itu juga merupakan rakyat, ya, bukan penguasa yang mana tidak memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur meriayah rakyat, mengatur rakyat, ya. Tetapi merupakan dalam hal ini adalah tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Nah, lebih jauh lagi bahwa problem perburuan ini sebenarnya terjadi karena kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja yang menjadi pilar sistem kapitalisme. Dengan kebebasan ini, Bung Amin Syuhada, bahwa seorang pengusaha yang senantiasa berorientasi keuntungan itu dianggap sah mengeksploitasi tenaga buruh. Dengan kebebasan ini pula, itu kaum buruh ya diberi ruang kebebasan mengekspresikan tuntutannya, ya, akan meningkatkan ya, kesejahteraan dengan memanfaatkan serikat pekerja, ya, berjuang tadi dengan memanfaatkan serikat pekerja, melakukan sejumlah intimidasi bahkan tindakan anarkis sekalipun. Nah, sedangkan dasar yang memicu konflik buruh dan pengusaha sendiri disebabkan oleh kesalahan tolak ukur yang digunakan untuk menentukan gaji buruh, yaitu living cost atau biaya hidup terendah. Bahwasanya living cost inilah yang digunakan untuk menentukan kelayakan gaji buruh. Ya. Maka tidak heran dengan namanya upah minimum atau upah minimum, ya, UM, ya. Ini dengan kata lain, maka para buruh ini tidak mendapatkan gaji mereka yang sesungguhnya. Karena apa? Karena mereka hanya mendapatkan sesuatu yang minimum sekedar untuk mempertahankan hidup mereka. Sehingga problem kesejahteraan buruh akan selalu ada selama relasi antara buruh dan pengusaha itu dibangun berdasarkan sistem, dalam hal ini adalah yang saat ini berlaku adalah sistem kapitalisme. Demikian Bung Amin Syuhada. Ya, baik. Bung Suro, berikutnya setelah pemaparan pertama yang cukup jelas tadi,
masih kembali ke media Vesta kemarin, Bung Suro, tuntutan agar pemerintah menurunkan harga bahan-bahan pokok menjadi salah satu agenda utama media kemarin. Tuntutan tersebut terutama ditujukan terkait dengan melonjaknya harga minyak goreng kemasan, ya, yang dinilai masih sangat mahal bagi kalangan rakyat arus bawah, ya, yang grassroots gitu ya, dari kalangan bawah. Minyak goreng curah pun juga ternyata harga yang dilepas di pasar pun masih terlalu mahal, ya, apalagi juga diikuti kenaikan bahan-bahan pokok lainnya. Buruh juga, ya, yang disampaikan salah satu tuntutannya adalah menolak rencana kenaikan BBM jenis Pertalite dan juga kenaikan harga LPG subsidi 3 kg, ya. Bagaimana tanggapan Anda, Bung, tentang isu ini, penolakan terhadap mahalnya minyak goreng kemasan maupun curah, sekaligus rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan juga LPG 3 kg. Silakan. Ya, terima kasih Bung Amin Suhada atas pertanyaannya, ya, dari apa yang panjenengan paparkan tadi, bahwa memang benar adanya bahwa kenaikan harga bahan kebutuhan pokok salah satunya itu dipicu, ya, karena adanya peningkatan permintaan. Penyebab lain adalah karena adanya spekulasi pedagang yang menimbun bahan makanan. Dalam hal ini negara itu harus hadir melakukan pengawasan agar barang-barang yang ada di pasaran itu mampu dibeli oleh rakyat dan para penimbun tidak merajalela dengan cara pemerintah memegang di pasar. Ya. Nah, sebab kebutuhan pokok seperti minyak, ya, kemudian telur dan cabai, ya, maksudnya lombok, ya, ini merupakan kebutuhan pangan yang menjadi yaitu kebutuhan mendasar bagi rakyat. Nah, maka melakukan sidak pasar itu bukanlah langkah efektif yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi kecurangan pedagang. Sebab kenaikan harga pangan itu dipicu oleh penerapan sistem ekonomi yang kapitalistik, neoliberal, bahwa sistem inilah yang meminimalkan, ya, peran negara mengurusi kebutuhan rakyatnya, sehingga akhirnya kebijakan yang dihasilkan itu, Bung Amin, seringkali tidak pro rakyat, ya, tidak berpihak kepada rakyat. Nah, negara yang mengadopsi sistem kapitalisme saat ini hanya berfokus pada produksi dan mengabaikan faktor distribusi. Sistem ini menjadikan harga sebagai satu-satunya pengendali distribusi. Artinya apa? Artinya bahwa setiap orang diperlakukan sama, Bung Amin. Ya. Ini yang repot. Dipaksa untuk, dalam tanda kutip, berjuang bersama untuk mendapatkan bahan, ya, makanan dengan cara membeli. Nah, tidak ada mekanisme lain dalam hal ini kecuali sekali lagi dengan cara membeli tadi. Ya. Nah, faktanya setiap orang ini, saudara-saudaraku para pemirsa, ya, bahwa tidak memiliki akses yang sama terhadap bahan pangan. Orang miskin, ya, saudara-saudara kita yang kurang beruntung, ya, ini tentu akan sangat kesulitan, ya, untuk mengakses pangan jika harga itu menjadi pengendali satu-satunya. Ini masalahnya di sini, ya. Jangankan untuk membeli pangan terbaik, ya, uang yang menjadi faktor utama penunjang jual beli saja sulit untuk didapatkan, ya, alat sebagai alat tukar tadi, ya, itu aja sulit untuk didapatkan. Terlebih rendahnya daya beli masyarakat, ya, saat pandemi, ya, kita bisa merasakan, ya, betul-betul menohok sekali, ya, kondisi perekonomian kita, ya, ketika ada pandemi kemarin, ya. Nah, seperti inilah realitas sistem pasar bebas yang tidak menghendaki campur tangan negara dalam distribusinya, ya, sekali lagi dalam distribusinya. Wajar saja
distribusi kebutuhan pokok itu menjadi buruk, menjadi jelek ya, jadi kacau ya. Nah, dalam aspek perdagangan Islam ini luar biasa ya, telah merinci peran negara dalam menjaga terwujudnya perdagangan yang sehat. Bagaimana perdagangan itu mampu memberikan kontribusi yang sangat positif ya kepada rakyat. Apa itu? Yang pertama adalah larangan taksir atau taksir, ya. Bahwa ini adalah larangan bagi pemerintah untuk mematok harga, baik harga batas atas atau selling price ya, maupun harga batas bawah atau floor price. Ya. Alasannya apa? Karena akan menyebabkan kedoliman para penjual atau pembeli. Sementara Islam itu melindungi kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual tadi. Ya. Secara apa? Bersamaan. Dikatakan bahwa orang-orang berkata pada masa itu, ya, pada baginda Nabi SAW, Rasulullah, wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Ya. Dan Rasulullah SAW kemudian bersabda, sesungguhnya Allah lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah ya, dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku, pada Rasulullah SAW, dengan suatu kedoliman pun ya, dalam darah dan harta. Ya, ini menjadi sebuah tolak ukur ya, karena kita meyakini bahwa syariat Islam ini adalah satu aturan dari Allah, aturan yang sempurna yang juga mengatur ekonomi. Bagaimana Rasulullah selama 1.300 tahun lamanya ya Islam ya yang telah diajarkan, telah didakwakan oleh Rasulullah kemudian diterapkan, itu mampu menciptakan perekonomian yang luar biasa ya. Ini dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nah, yang kedua, Bung Amin lebih lanjut bahwa operasi pasar ya, bahwa Baitul Mal itu akan bertindak itu sebagai penstabil harga pasar ya, penstabil harga pasar ya, dengan operasi pasar ya. Maka ketika terjadi panen raya, suplai yang melimpah itu akan menyebabkan harga mengalami penurunan atau yang kita kenal dengan deflasi. Maka pemerintah cukup memborong barang-barang tersebut dengan harga yang mendekati harga pasar, kemudian menyimpannya di gudang Baitul Mal. Ya. Ini suatu hal yang menarik ya. Nah, pemborongan oleh pemerintah ini ditujukan itu untuk persediaan nanti ketika memasuki musim paceklik. Ya. Sudah diantisipasi. Ya. Nanti maka hal itu apa? Yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga atau inflasi. Pemerintah dapat melepaskannya agar suplai bertambah, ya. Sehingga harga tidak terlalu tinggi dan pihak produsen juga tidak terlalu dirugikan. Nah, yang ketiga sebagai terakhir bahwa tidak perlu ada pungutan pajak. Nah, ini Bung Amin Suhada. Sekarang ini banyak sekali pajak, kan? Karena mengingat sebagai salah satu sebagai sumber ya, sumber pemasukan negara ya. Bahkan dicari-carikan terus ya, pajak apa yang belum bisa dipajaki. Bahkan akhir-akhir ini muncul ya pajak-pajak baru ya. Nah, tapi kalau dalam Islam itu tidak perlu ada pungutan pajak ya, luar biasa. Pemerintah dalam sistem ekonomi Islam, sekali lagi tidak perlu melakukan pungutan pajak ya, beserta turunan-turunannya ya. Misalkan seperti pajak PPN ya, pajak pertambahan nilai PPN, kemudian cukai, ada pajak impor ya, kemudian pajak ekspor, biaya materai ya, dan segala sesuatu yang memberatkan dalam ini adalah pelaku pasar. Syariat Islam ini sungguh merupakan aturan yang paling sempurna, karena syariat Islam ini memuaskan akal, menenteramkan jiwa, dan sesuai fitrah manusia. Ya. Sungguh saat dunia pada saat ini mengalami kepayahan, kekacauan, dan dengan sistem kapitalis telah tercipta kegagalan-kegagalan, maka penduduk dunia ini mencari ya apa yang cocok ya untuk menjadi solusi, dan dalam hal ini ya solusinya sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu syariat Islam. Demikian sebagai tambahan, ini sudah ada Bung Amin Suhada. Ya,
Mohon maaf. Iya. Teknis sinyal. Jadi ada lagi yang menarik, Bung Suro. Ini kan salah satu apa namanya dampak adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kemarin pemerintah menerbitkan PP ya nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, di mana di dalamnya ada rumus pengupahan yang mengakibatkan tertundanya kembali kenaikan upah buruh dari total penundaan ini menjadi 10 tahun ya. Dari 3 tahun yang lalu ditambah 7 tahun upah tidak akan naik. Nah, ini kan luar biasa nih ya, upah tidak naik selama 10 tahun ini. Ini bagaimana rasanya ya? Akibatnya 3 tahun berturut-turut upah tidak akan naik akibat Omnibus Law, sehingga ini mengakibatkan pula daya beli buruh turun menjadi 30%. Sudahlah demikian, ketika daya belinya turun 30%, rupanya ketambahan permasalahan naiknya harga-harga bahan pokok yang sudah dibahas tadi pada penjelasan yang kedua. Dan untuk kasus PHK itu rupanya juga terjadi perubahan peraturan, di mana karyawan yang di PHK hanya berhak mendapatkan setengah dari gaji bulanannya. Maksudnya jumlah pesangonnya ya. Dan ini kan otomatis membuat rakyat buruh ya, ini apa namanya, sangat tercekik, terpepet situasinya ya. Bagaimana respon Anda sebagai Ketua SPPRS ini, Bung Suro? Terima kasih. Memang untuk yang kesekian kalinya memang kita semua menyadari ya, kita tahu fakta-fakta bahwa memang sekarang peringatan May Day ini ya, bahwa kita masih melihat masih ada kabut tebal ya, mendung tebal ya di dunia perburuan ya, dan itu merupakan sesuatu yang harus kita perjuangkan ya, karena bahwa kita meyakini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib satu kaum sebelum ia mengubah apa yang ada pada dirinya ya. Jadi perjuangan ini adalah perjuangan jangka pendek ya, antara kita berjuang ya, memperjuangkan nasib buruh pada saat ini, dan jangka panjangnya ini yang penting secara sistem ya Bung Amin ya, menggeser sistem kapitalis ini mengganti dengan sistem Islam. Baik, bahwa kesejahteraan upah yang didambakan oleh buruh ya di dalam sistem sekuler kapitalisme itu sebenarnya hanya mimpi yang tak kunjung menjadi nyata ya. Ini statement yang sangat jelas ya. Karena faktanya semakin berganti rezim itu berganti pula kebijakannya yang semuanya hampir tidak berpihak terhadap kaum buruh atau rakyat. Janji politik yang biasanya hadir menjelang pemilu pun hanya sebatas janji yang sering dikhianati. Kesejahteraan yang dijanjikan pun juga tak kunjung direalisasikan. Kaum buruh yang bukan saja dari kalangan laki-laki ya, namun perempuan pun ini juga ikut berperan dalam pergulatan mencari nafkah. Ini apa? Menandakan bahwa memang rakyat negeri ini ya masih jauh dari kata kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan hidup ya. Ini dalam hal ini kita masih mengelus dada ya. Kita melihat ya di sekitar kita ya masih banyak kaum hawa atau ibu-ibu yang mereka masih melakukan pekerjaan fisik, pekerjaan kasar ya. Nah, ini sesuatu hal yang sungguh membuat kita pilu ya, dan inilah fakta di negeri ini dan hampir di negeri-negeri ya, ketika kemudian di negeri-negeri yang lainnya ketika diterapkan sistem kapitalisme ya, yang akan membuat kaum perempuan ini akhirnya kemudian juga bekerja keluar dari rumahnya ya. Nah, sehingga bahwa perempuan yang sejatinya ini Bung Amin sudah berfungsi sebagai warobatul bait atau ibu dan pengatur urusan rumah tangga ya, maka harus berperan ganda gitu ya, karena khawatir dan bahkan ya memang tidak ya terpenuhinya kebutuhan baik primer maupun
sekunder ya, apalagi tersier yang termasuk kebutuhan mewah. Ya bisa jadi kemudian perceraian ya, kemudian pergaulan bebas anak yang menjadi tidak terkontrol ya. Karena sang ibunda itu sudah jarang di rumah ya. Dan masih banyak efek negatif lainnya ya ketika pasangan telah beralih fungsi ya dia. Karena seorang ibu tadi meninggalkan rumahnya tadi ya. Nah, negara yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat atau kaum buruh ini terkesan membiarkan hal tersebut ya. Padahal banyak keluhan masyarakat ini menuntut pemimpin agar melihat kondisi mereka sebagai rakyat yang membutuhkan perhatian, yaitu dalam hal ini adalah para pemimpinnya. Namun setelah tadi berlalu masa kampanye, ya hilang pula ya sosok pemimpin yang selalu menjanjikan kesejahteraan ya sebelum duduk di kursi kekuasaan. Nah, setelahnya ya jarang terlihat lagi ya karena sang pemimpin disibukkan dengan urusan kerjasama dengan asing dan para kapital ya dengan dalih untuk kemajuan bangsa. Nah, sementara saudara-saudaraku para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segi upah ya bahwa Islam ini juga memiliki aturan yang harus diterapkan yang hakikatnya menjadi hak pekerja yang telah menunaikan pekerjaannya. Sebagaimana penentuan dalam pembayaran upah maka harus tergolong adil dan mencukupi. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, di mana beliau bersabda yang artinya bahwa berikanlah gaji kepada pekerjanya sebelum kering keringatnya dan beritahukanlah ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan. Nah, jadi seorang pekerja itu berhak menerima upahnya ketika telah melaksanakan tugasnya. Maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, maka hal tersebut termasuk melanggar kontrak kerja dan juga bertentangan dengan prinsip keadilan di dalam Islam. Yaitu mengenai ketepatan pengupahan dan keadilan di mana dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya. Nah, yang mana dalam hal ini Bung Amin Syuhada, jika dibahas di sistem yang sekarang ini, ya, sistem UMR, upah minimum regional, ya, yang sering menjadi tuntutan para buruh karena ketidaklayakan dalam hal pemberian upah, yang mana pekerja harus memperhatikan akad sistem kerja dan sistem pengupahan ya, antara yang antara yang mempekerjakan ya, dan yang bekerja, dan kejelasan dan jauh dari bentuk perbudakan ya. Layaknya dalam hal ini adalah layaknya sapi perahan, insya Allah ya. Dan besaran upah juga harus sesuai ya dengan sesuai dalam hal mencukupi kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan, sandang, dan papan ya. Inilah yang kemudian sangat diperhatikan di dalam suatu sistem yang mulia, yaitu sistem Islam. Demikian Bung Amin Syuhada. Luar biasa. Masih semangat. Masih semangat dengan 3 pertanyaan dan 3 jawaban yang luar biasa. Pertanyaan terakhir, Bung Suro, untuk kabar petang sore ini. Terkait dengan isu yang masih erat berkaitan terhadap nasib buruh. Ini tentang perlindungan ya bagi buruh ABK maupun migran. Ya, kita dengar beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang memprihatinkan terhadap beberapa ABK yang bekerja untuk kapal asing ya. Bagaimana tanggapan Bung Suro ini terkait dengan
upaya pemerintah dalam melakukan pelindungan terhadap ABK ataupun buruh migran, apakah sudah maksimal atau masih jauh dari kata yang memuaskan atau bagaimana, Bung Suro? Silakan. Oke. Terima kasih Bung Amin Syuhada ya, di dalam forum yang mulia ini ya, kami mengingatkan kembali ya bahwa 1001 problematika umat, di dalamnya ada buruh, dan buruh itu juga masih ada 1001 problematika umat. Ini kita sampaikan supaya kemudian menjadi pengingat ya, remember ya, bahwa permasalahan ini terus kita angkat ya, supaya apa? Segera kemudian ada solusi. Kalau kemudian ini masalah, jangan sampai terjadi kembali ya, karena mengingat buruh itu juga manusia gitu ya. Jadi beredar kemarin ya kabar ya bahwa banyak anak buah kapal yang mati di kapal, dibuang ke laut karena perlindungan anak buah kapal dan buruh migran ini yang belum kuat atau masih sangat lemah ya. Jadi ini selama ini kita yang sering bahas ini buruh-buruh yang di darat ya. Jangan lupa kita juga punya buruh yang ada di laut ya, Bung Amin Syuhada. Ada juga buruh yang ada di udara ya, di bandara maksudnya. Ini semua buruh pekerja ya. Orang yang bekerja dapat upah dari orang lain, itulah buruh ya. Nah, ini saudara kita ini sampai kemudian mengalami satu tragedi ya, karena satu perlakuan ya kepada pekerja yang kurang manusiawi ya, sehingga kemudian mengalami kematian dan dibuang di laut ya. Bayangkan kalau wahai saudara-saudaraku, kita semua ya, termasuk para pemimpin ya, seandainya di antara panjenengan ini punya ponakan ya, punya saudara ya, sepupu yang bekerja di kapal, menjadi anak buah kapal dan meninggal ya karena perlakuan pekerjaan ya oleh para pengusaha ya, yang karena perlindungan dari juga pemerintah yang kurang ya. Ini tentu tidak terima ya, tidak terima ya. Nah, ini maka dalam hal ini saudara-saudaraku, maka kami meminta ya kepada pemerintah memberi jaminan perlindungan kepada ABK, anak buah kapal, dan buruh migran ya. Pemerintah wajib apa? Melakukan pembenahan terhadap tata kelola awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran Indonesia secara menyeluruh guna melindungi anak buah kapal ABK. Pekerja migran Indonesia atau PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, pasalnya apa? Bahwa BP2MI itu kerap itu menemukan, ya ini catatan kami dari SPBRS, silaturahmi pekerja buruh rindu surga, ya sebagai wadah buruh ya, kaum buruh, bahwa kerap menemukan perusahaan penempatan PMI, dalam hal ini adalah P3MI, itu yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa prosedur yang benar. Ini Bung Amin. Ya, jadi catatan ya kembali yang harus kita angkat ya, bahwa BP2MI itu mencatat sejak 2017 sampai 2021 jumlah pengaduan terkait awak kapal perikanan itu mencapai berapa? 12.877 kasus. Masya Allah ya. Sudah belasan ribu. Ya. Kasus dominan itu terjadi di kawasan Asia Afrika dan kawasan Eropa Timur Tengah. Nah, masih dalam catatan kami bahwa kasus terbanyak yang dialami ABK terkait gaji tidak layak ya. Kemudian apa? Yang kedua itu adalah yaitu jam kerja, yaitu jam kerja yang tidak terbatas ya. Bahkan kami kemarin sempat mendapatkan informasi itu sampai kerja itu 22 jam coba Bung Amin. Padahal kita waktu sehari semalam itu 24 jam bekerja di tengah laut 22 jam ya. Sekuat apapun kita ya, sefit apapun, sehebat fisik kita tetap butuh istirahat coba ya. Karena kita umumnya bekerja itu 8 jam ya. Ini 22 jam ya. Masya Allah ya. Jadi apa yang kedua tadi, jam kerja tidak terbatas. Kemudian yang ketiga apa? Kondisi kerja tidak manusiawi. Ya, kalau sudah tidak manusiawi ini sudah di luar batas-batas kemanusiaan ya, seperti apa itu Romusa itu ya, Masya Allah ya. Na'udzubillah min dzalik ya.
Dan apa tidak ada yang ketiga, jaminan sosial dan keselamatan kerja, serta berbagai yang kelima, tindak kekerasan lainnya. Nah, berdasarkan saudara-saudaraku Undang-Undang 18 tahun 2018 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, pada pasal 4 ayat 1 poin C disebutkan bahwa pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan itu termasuk pekerja migran Indonesia atau PMI. Karena tidak ada upaya pencegahan yang membuat jera para P3MI nakal, kasus kecelakaan yang membawa PMI hingga kasus TPPO akan terus bertambah tiap tahunnya. Kepada melalui forum yang mulia ini masih di peringatan May Day, kami dari Silaturahmi Pekerja Buruh di Surga mengingatkan kembali kepada rezim atau penguasa ya, para pemimpin negeri ini ya, untuk apa untuk mengingat kembali pada hadis Nabi, yaitu al-imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyati. Imam itu pemimpin seperti penggembala yang akan dimintai pertanggungjawabannya seperti yaitu akan dimintai pertanggungjawaban orang-orang yang dipimpinnya ya. Maka seorang penggembala itu dia harus sayang ya pada hewan gembalaannya gitu ya, memperhatikan ya. Kalau disuruh mencari rumput ya cari rumput yang hijau untuk dombanya, untuk gembala, jangan sekedar dicarikan rumput kering misalkan. Ya, maka pemimpin Anda kalau Anda adil ya bisa memberikan mari ayah memberikan pelayanan yang baik pada umat, dan panjenengan ini semua adalah dipilih untuk melayani umat ya, untuk melayani rakyat. Di dalamnya ada buruh, di dalamnya ada anak buah kapal ya. Maka Anda akan menjadi pemimpin yang adil, Anda akan mendapatkan surga. Tapi sebaliknya, jika Anda kemudian tidak amanah ya, maka takutlah Anda akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan panjenengan saya, kita semua ya. Dan pemimpin yang tidak amanah itu tidak akan mencium baunya surga. Pemimpin yang tidak amanah itu tidak akan bertemu dengan Rasulullah di Telaga Kausar. Inilah spirit ya kepemimpinan di dalam Islam ya. Sehingga pemimpin itu akan memiliki rasa takut. Kalau dia tidak memiliki rasa takut ya, dia tidak memiliki takwa, tidak memiliki al-khauf minal jalil, takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, jika tidak punya takut, tidak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Maka kami mengajak ya, mengingatkan kembali para penguasa untuk kemudian meriayah ya para buruh ini dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kami lanjutkan lagi dari catatan SPPRS ini bahwa karena jika tidak ada upaya ya pencegahan yang membuat jera para P3 MI nakal tadi, kasus kecelakaan yang membawa PMI hingga kasus TPPO itu akan bertambah setiap tahunnya. Ya. Pengaduan itu ada 42.000 kasus ya. Pengaduan ABK ke BP2MI sebanyak 14.000 kasus, dan yang belum terselesaikan tinggal 1.400 lagi. Ya. Nah ini problem ini. Ini problem yang harus kemudian diseriusi ya, untuk dicari akar masalahnya apa, supaya kemudian tidak terulang kembali. Namun kami menyayangkan ya belum adanya hukum yang kuat ya untuk menyentuh, dalam hal ini adalah perusahaan penempatan PMI ilegal ya. Maka di sini para pemegang kekuasaan, pemerintah itu harus memiliki ketegasan. Nah, kami menuntut pemerintah dan seluruh stakeholder itu untuk menjalin kolaborasi ya, untuk melindungi awak kapal perikanan migran Indonesia, sehingga tata kelola terkait perlindungan anak buah kapal ini menjadi lebih baik lagi. Selama Bung Amin Suhada, ya selama masih menerapkan sistem kapitalisme, maka negeri ini tidak akan memiliki solusi. Ya. Solusi yang tuntas, ya, yang kami maksudkan di sini untuk menyelesaikan masalah anak buah kapal tadi ya, buruh migran dan juga TKW, tenaga kerja wanita. Ya. Sistem ini telah menghalalkan sistem kapitalisme ini yang diterapkan di negeri ini dan hampir di seluruh dunia, ya, dan di seluruh dunia, ya, bahwa
telah menghalalkan keringat dan darah anak bangsa sebagai apa? Tumbal ya keserakaan segelintir manusia ya. Kita insya Allah anggap ya apa yang dimaksud di sini. Derita para TKW itu ya akan berakhir ya jika ya, jika kemudian terwujud ya pemerintahan yang apa tulus ya ikhlas mencintai rakyatnya layaknya tadi penggembala tadi ya melindungi mereka ya dengan apa sekuat tenaga ya dengan apa darah ya keringat ya air mata itu ya sebagaimana para pemimpin muslim dulu di masa kekhilafan Islam ya insyaallah ya yang mereka itu betul-betul merasakan penderitaan rakyat juga ya sehingga mereka sangat serius dalam apa meriayah ya dalam kemudian memperhatikan urusan rakyatnya. Nah, kemudian melindungi mereka ya sekuat tenaga dan tidak rela jika darah mereka tertumpah karena kedoliman pihak lain. Inilah kemudian yang harus kemudian menjadi spirit perjuangan kita ya. Kemudian kita tinggalkan sistem kapitalisme itu kemudian beralih kepada sistem Islam ya yang menerapkan syariat dengan di dalam bingkai khilafah ala minhajin nubuwah. Demikian Bung Amin Suhada, wallahu a'lam bishawab. Luar biasa, sudah dipaparkan secara gamblang, lugas terkait dengan problematika perburuan saat ini. Sekaligus juga tadi Bung Suro sudah menawarkan solusinya, ya, menawarkan sebuah ide yang diyakini akan menjadi sebuah solusi yang komprehensif yang akan mampu menyelesaikan seluruh problematika perburuan hari ini, yaitu dengan satu-satunya cara menerapkan sistem Islam untuk menggantikan sistem kapitalisme yang terbukti sudah rusak dan merusak. Terima kasih Bung Surokunto atas paparannya yang luar biasa untuk menjawab dan mencarikan solusi terkait problematika buruh hari ini. Mudah-mudahan ini didengar oleh stakeholder, para pemangku kebijakan, sekaligus juga buruh, untuk kemudian membangkitkan motivasi dan semangat mereka dalam perjuangan memperbaiki diri, memperbaiki nasib, memperbaiki kesejahteraan mereka. Ya, mudah-mudahan didengar oleh Allah dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemuliaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Insya Allah, pemirsa Kabar Petang, demikian tadi topik yang sangat menarik hari ini bersama Bung Surokunto dari SPPRS. Seluruh kerabat kerja yang bertugas petang ini, saya Amrin Suhada, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.